Ini berhubung waktu sudah sore, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayahnya. Sudah. Oh. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk bisa bersilaturahmi melalui meeting ini. Jadi pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan hasil tindak lanjut dari temuan BPK. Yang pertama terkait dengan BOS non tunai. Jadi sesuai dengan temuan BPK, untuk pengelolaan dana BOS masih banyak sekolah yang belum melaksanakan belanja melalui non tunai. Jadi melalui CMS. Sementara kita dari BPK diwajibkan dari 2022 ini kita sudah harus menggunakan CMS. Makanya pada kesempatan ini saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti Zoom meeting, untuk bisa langsung mendaftarkan dari Bank Jateng terkait dengan CMS. Nanti Bapak Ibu sekalian apabila ada kendala-kendala atau mungkin hambatan-hambatan di wilayah terkait dengan pelaksanaan CMS, nanti silahkan bertanya saja langsung pada Bank Jateng. Terus yang kedua, ini terkait dengan ada sekolah yang kemarin salah rekening. Nah, untuk tahun 2022 ini saya harapkan sekolah itu lebih berhati-hati lagi terkait dengan pengelolaan anggaran ini, terutama belanja. Jangan sampai ada lagi belanja yang salah rekening, sehingga nanti akan jadi temuan. Berhati-hatilah dalam belanja. Dan kemarin kita sudah menyampaikan agar sekolah menggunakan ARKAS, karena memang pengelolaan dana BOS tahun 2022 diwajibkan untuk menggunakan aplikasi ARKAS, karena nanti di sistem laporannya juga menggunakan ARKAS. Jadi apabila ada sekolah yang tidak menggunakan aplikasi ARKAS, ini resikonya nanti bisa nggak dapat dana BOS. Makanya nanti saya harapkan semua sekolah untuk segera menggunakan aplikasi ARKAS. Terus yang ketiga, ini hasil temuan BPK juga kemarin ada sekolah yang memiliki saldo kas di atas 30 juta. Padahal sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Banyumas nomor 11 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas nomor 21 tahun 2012 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banyumas. Jadi di dalam pasal 48C itu sudah jelas sekali bahwa saldo kas tunai bendahara pengeluaran pada akhir hari kerja harus disimpan di berangkas penyimpanan uang dengan jumlah paling banyak 30 juta. Dalam hal saldo kas tunai yang disimpan di berangkas penyimpanan uang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bendahara pengeluaran secara tertulis kepada pengguna anggaran. Dalam ini Kepala Dinas Pendidikan. Jadi dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah itu sudah jelas sekali. Jadi nanti saya harapkan ini untuk diperhatikan. Jadi jangan lagi ada sekolah yang menyimpan uang tunai lebih dari 30 juta. Terus yang keempat, ini ada surat edaran dari kantor pajak Jadi sesuai dengan surat edaran dari kantor pajak bahwa
untuk belanja melalui Siplah itu tidak perlu dipungut pajak lagi. Jadi ini sudah apa? Sudah otomatis dipungut ya, Mbak? Sudah dipungut oleh pihak lain. Jadi untuk sekolah tidak perlu memungut lagi pajak. Ini yang belanja melalui Siplah. Dan kita juga sudah menyampaikan kemarin ya, melalui surat edaran Kepala Dinas Pendidikan, ini nomor 900/3238 tahun 2021, agar semua sekolah pada saat belanja menggunakan Siplah ya, terutama untuk belanja barang jasa. Kecuali yang sifatnya apa, kayak makan minum mungkin tidak perlu Siplah. Tapi kalau yang belanja modal, silahkan menggunakan aplikasi Siplah. Nah, terus yang berikutnya ini terkait dengan penyetoran pajak nih. Jadi kemarin masih ada lah sekolah-sekolah yang terlambat dalam penyetoran pajak. Jadi saya harapkan untuk penyetoran pajak bisa tepat waktu, jangan sampai terlambat ya. Apalagi sampai melewati akhir tahun, Nah ini yang jadi repot juga karena menjadi apa? Temuan dari BPK ya, kita yang bingung juga menjawabnya, dikira kita tidak pernah melakukan pembinaan kayak gitu. Jadi saya harapkan ini teman-teman di sekolah untuk bisa menjadi perhatian ya, jangan sampai ada lagi pajak yang disetor terlambat apalagi sampai melewati tahun anggaran ya. Ada teman Mbak Tia ya? Ya, sudah. Oh ya. Dan ini kita lagi disuruh untuk segera melaporkan ke BPK terkait dengan sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan belanja melalui CMS ya dan non CMS. Ya. Jadi itu kita sudah mengupload ya untuk alamatnya. Silakan diisi ya. Mohon segera karena nanti hari Senin kita ada rapat di BPK Semarang terkait dengan sekolah mana yang sudah melaksanakan CMS dan sekolah mana yang belum melaksanakan CMS. Oke. Saya kira itu saja dari saya. Untuk selanjutnya nanti dari BPD akan menyampaikan ya materi terkait dengan CMS. Okay. Diikuti dengan baik, disimak dengan baik. Kalau ada yang bingung atau tidak ada yang belum paham ya, nanti silakan tanya langsung kepada BPD. Mengawali kegiatan agar berjalan lancar, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dari BPD silakan untuk mengisi materinya. Silakan. BPD Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom Meet ini. Terima kasih atas kesempatan dan yang diberikan ke kami. Mungkin sedikit saja kami menyampaikan terkait dengan CMS yang sudah kita jalani kurang lebih setengah tahun lebih nih. Cuma kemarin memang ada beberapa kendala di lapangan bahwa kemarin juga sempat ramai itu para pemegang user CMS itu memang kalau dari sisi kami sebenarnya untuk semua permohonan itu sudah kita proses Bapak Ibu karena kebetulan
secara SOP itu kan pembuat user ini kan ada di kantor pusat kami. Cuma memang kemarin ada sedikit kendala teknis yang kami sendiri juga kurang begitu paham. Kemudian dimungkinkan karena kondisi pandemi nih. Cuma berangsur semuanya sudah bisa ditangani dengan segera. Kemudian mungkin Bapak Ibu yang sempat bertanya-tanya, saya sudah mengajukan, tapi ternyata belum menerima email jawaban atas user yang diajukan. Itu ada beberapa hal yang mungkin perlu dicermati bersama, nih. Bapak Ibu, kalau berdasarkan teknis di IP itu mungkin Bapak Ibu pemegang user itu bisa mencermati email yang Bapak Ibu cantumkan dalam formulir permohonan, huruf besar kecilnya itu harus sesuai dengan apa yang Bapak Ibu buka di sistem. Dalam hal ini dalam pembuatan emailnya. Kemudian mungkin nomor HP, yang kedua adalah nomor HP. Biasanya terjadi kendala bahwa nomor HP yang dicantumkan dalam surat permohonan yang kemudian kita sampaikan ke IT itu ternyata bukan nomor HP yang bersifat reguler. Artinya itu hanya untuk WA gitu loh. Sementara sistem kami untuk menyampaikan email itu melalui SMS biasa, sehingga terjadi kendala. Yang seharusnya sebenarnya user sudah jadi, dari sistem IT kami sudah mengirimkan pemberitahuan atau notifikasi atas user ID CMS untuk baik itu operator, checker, ataupun eksekutor, tapi ternyata nomor handphonenya adalah nomor WA, sehingga tidak bisa diterima dengan sempurna. Seperti itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian mungkin Bapak Ibu kembali lagi tadi nggih untuk validitas emailnya nggih Bapak Ibu itu mungkin bisa dicermati kembali, mungkin huruf kecil, huruf besar, penulisan karakter dan sebagainya. Bisa jadi itu tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu buat. Itu juga seringkali menjadi kendala. Itu. Kemudian untuk sesuai data rekap yang kami kerjakan untuk semua data CMS itu sudah kita proses, Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu bisa memonitor melalui SMS yang terkirim Ini ada kendala teknis ini dari BPD, kayaknya terputus ini dari BPD ini. Mohon dicek lagi yang BPD.
Ini sampai sekarang ini dari Bang BPD belum bisa akses lagi karena ada gangguan sinyal. Jadi tadi sudah disampaikan dari BPD ada beberapa hal atau permasalahan yang biasanya timbul terkait dengan pemanfaatan CMS. Yang pertama email, ya. Email itu harus diperhatikan huruf besar, huruf kecil, spasinya. Biasanya kalau beda sedikit aja itu nanti nggak bisa buka, nggak bisa connect. Jadi nanti perlu diperhatikan untuk emailnya, huruf besar kecilnya, spasinya. Terus tadi yang kedua nomor HP. Jadi kadang nomor HP yang dipakai tidak ada bukan ini ya yang nomor telepon tapi hanya WA. Sementara ini kan untuk pemberitahuan lewatnya SMS ya, SMS. Jadi kadang ini pesan tidak nyampe begitu. Jadi kalau bisa yang nomor yang dipakai adalah nomor yang ada nomor teleponnya. Jadi nanti SMS bisa masuk, bukan cuma WA ya, kayak gitu. Terus kadang juga nomornya beda, antara nomor yang disampaikan dengan nomor yang dipakai. Mungkin nomor lama tapi sudah mati, sudah nggak dipakai. Nah itu yang disampaikan ke BPD sehingga pada saat dikirim SMS tidak tahu. Ini juga salah satu kendala-kendala yang dihadapi. Terus pada prinsipnya BPD sudah memproses semua permohonan, semua permohonan sudah diproses. Nanti untuk sekolah yang sudah mengajukan permohonan namun belum ada tindak lanjutnya, silakan untuk konsultasi dengan BPD. Mungkin ada hal-hal yang saya sebutkan tadi, ada kesalahan email atau nomor telepon yang sudah tidak aktif. Jadi nanti silakan dikonsultasikan lagi. Monggo dari BPD, siapa tahu sudah connect? Gimana? Belum? Belum masuk lagi? Ya, Mbak, jangan menyampaikan terkait dengan itu ya. Menunggu rekam. Bapak Banyumas, yang saya hormati Bapak Ibu Bendahara Pos, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD, SMP, Bapak Ibu Bendahara Pos, SD, SMP se-Kabupaten Banyumas. Ya, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu lagi lewat Zoom. Acara hari ini adalah intinya tentang penekanan kembali transaksi non tunai, Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Sek bahwa terkait dengan pelaksanaan non tunai, kita lagi-lagi temuan oleh BPK yang dulu tahun 2020 atas laporan keuangan tahun 2020 ada temuan tentang pelaksanaan transaksi dengan dana BOS harus non tunai, dan sekarang temuan lagi bahwa belum semua sekolah melaksanakan transaksi non tunai. Nah, maka dari itu kita diminta kembali oleh BPK, dikira kita tidak mensosialisasikan, Bapak Ibu, dikira kita tidak menyampaikan ke sekolah untuk agar sekolah melaksanakan transaksi non tunai. Jadi mohon kerjasama dari rekan-rekan semua, mulai sekarang mari kita bersama-sama melaksanakan transaksi non tunai.
Tadi juga disampaikan dasar hukumnya Pergub nomor 11 tahun 2020. Di situ menegaskan tentang transaksi non tunai minimal 1 juta ya. Kemudian juga kita ada surat edaran dari Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang mekanisme pengeluaran dengan dana BOS. Maka dari itu, mari Bapak Ibu, mulai sekarang kita tegaskan lagi bahwa kita harus melaksanakan transaksi non tunai. Sudah tidak ada alasan lagi ya Bapak Ibu ya, bahwa saya belum dapat user, saya takut untuk transaksi dan seterusnya. Saya kira sudah tidak ada alasan lagi lah ya yang seperti itu. Kemarin tadi juga dari Bang Jateng sudah menyampaikan sekilas bahwa semua permohonan user yang masuk ke Bang Jateng sudah diproses semua. Sudah diproses semua. Jadi silakan Bapak Ibu cek SMS-nya atau cek emailnya sudah masuk atau belum. Itu link usernya. Barangkali ada yang belum masuk, belum dapat SMS atau di email belum masuk, dicek lagi. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Jateng dan ditegaskan oleh Pak Sek, kemungkinan nomornya sudah tidak aktif, yang aktif hanya tinggal WA-nya saja. Sehingga pada saat di SMS, SMS-nya tidak bisa masuk. Kemudian juga mungkin emailnya mungkin salah ketik dan sebagainya. Jadi silakan dicek kembali teman-teman untuk yang sudah mengajukan permohonan akun, sudah dapat atau belum link usernya. Kalau sudah, silakan segera diaktifasi. Silakan segera diaktifasi untuk nantinya melakukan transaksi. Mestinya sekolah saya kira paling tidak ada, kalaupun nilai bosnya kecil, tapi kan mungkin ada bayar honor dan sebagainya, kan itu harus non tunai ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada belanja-belanja, itu juga mulai sekarang supaya ini lagi ditekankan lagi kepada toko-toko rekanan Bapak Ibu semua yang mungkin belum punya rekening, supaya buka rekening. Kalau memang terpaksanya tidak mau buka rekening ya, mungkin terpaksa kita ganti rekanan ya, yang mau kerjasama dengan kita untuk kita bayar secara non tunai seperti itu. Kemudian juga terkait dengan penyimpanan uang di brankas, Bapak Ibu. Penyimpanan uang di brankas itu di dalam Pergub nomor 11 tahun 2020, Pergub nomor 11 tahun 2020, di situ disebutkan bahwa di dalam brankas pada hari kerja itu maksimal hanya bisa menyimpan uang tunai sebesar 30 juta maksimal. Bisa lebih dari 30 juta, tapi harus lapor kepada pengguna anggaran. Dalam hal ini pengguna anggaran adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Jadi kalau Bapak Ibu pada akhir hari kerja itu di brankas ada uang lebih dari 30 juta, silahkan laporan ke Kepala Dinas. Seperti itu. Bisa nyimpan lebih dari 30 juta, tapi harus lapor kepada Kepala Dinas. Agar tidak lapor ya, uangnya diminimalisir yang di brankas. Dan salah satu caranya untuk menghindari nyimpan uang besar adalah melaksanakan transaksi pembelian atau transaksi pembayaran kepada pihak ketiga secara non-tunai. Dan kita juga sudah dimudahkan oleh Bang Jateng dengan fasilitas CMS. Kita sudah diberi fasilitas oleh Bang Jateng, fasilitas CMS yang memudahkan kita untuk melaksanakan pembayaran secara non-tunai. Walaupun mungkin ada beberapa teman yang mungkin mengeluh ya, bahwa kemarin CMS-nya, user CMS-nya terlambat diperoleh begitu. Tapi saat ini insya Allah sudah dipenuhi semua permohonannya. Kemudian temuan yang ketiga itu terkait dengan
pelaksanaan perpajakan Bapak Ibu, terkait dengan pelaksanaan perpajakan, itu bahwa kita masih lagi-lagi temuan bahwa ada pajak yang telah disetor ke kas negara, terlambat disetor ke kas negara. Kemarin ada temuan sekitar 25 juta yang pajaknya baru disetor di tahun 2022. Nah, ini dulu tahun 2020 ada temuan terkait dengan pajak. Nah, tahun ini juga ada lagi temuan tentang pajak. Saya harapkan terkait dengan pajak ini Bapak Ibu lebih tertib lagi. Untuk tahun ini lebih tertib lagi. Kan pajak juga bisa dibayar lewat CMS Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu datang, tidak perlu ngambil uang, kemudian bawa e-billing, kemudian disetorkan ke bank, tidak perlu, cukup Bapak Ibu lewat CMS saja. Bapak Ibu di sekolah masing-masing langsung transfer membayar belanja, kemudian sekaligus langsung setor pajaknya, bisa langsung lewat non tunai atau lewat CMS. Kemudian yang berikutnya terkait dengan temuan terkait dengan klasifikasi penganggaran belanja barang dan jasa. Penganggaran belanja barang dan jasa pada OPD dan sekolah negeri tidak tepat. Nah, ini temuan yang hampir berulang ya Bapak Ibu ya. Ya, temuan yang hampir berulang. Ini beberapa tahun sudah ada temuan terkait dengan klasifikasi penganggaran belanja barang dan jasa. Oke. Ini tahun kemarin ada temuan ini, tahun sekarang ada temuan ini, tahun dulu juga kayaknya pernah ada temuan tentang klasifikasi penganggaran. Jadi Bapak Ibu mohon dicermati lagi pengelompokan rekening belanja, ya. Pengelompokan rekening belanja apa saja yang harus masuk ke belanja modal, mana yang bukan belanja modal, Bapak Ibu mohon untuk dicermati lagi. Dan saat ini sedang proses penyusunan ARKAS. Sekarang sudah berapa ya pengajuan pengesahan? Ada Mas Siva update enggak? Pengajuan ARKAS sekarang berapa Mas Siva? Pengesahan ARKAS. 130. Untuk SD ada sekitar 130. Oh, total. Total yang sudah mengajukan pengesahan ARKAS ada 138-an sekolah. Nah, ini sudah bulan Mei menjelang akhir nggih Bapak Ibu ya. Jadi tolong nanti segera kemarin kan sudah kita tolak terkait dengan yang mau revisi untuk pengadaan buku. Nah, monggo Bapak Ibu silakan diupdate lagi, segera direvisi ARKAS-nya, kemudian diajukan pengesahan kembali Bapak Ibu, segera direvisi ARKAS-nya dan segera diajukan pengesahan kembali ke kita, agar nanti tidak terlambat dalam laporan, karena Bapak Ibu baru bisa buka modul BKU jika sudah ARKAS-nya disahkan. Nah, sementara untuk laporan BOS tahun 2022 satu-satunya jalan adalah lewat ARKAS. Jadi kalau Bapak Ibu tidak segera maju pengesahan, RKAS-nya tidak segera disahkan, maka Bapak Ibu juga tidak bisa buka modul DKU. Yang artinya Bapak Ibu tidak bisa segera laporan dan penggunaan dana BOS. Sedangkan batas akhir laporan kalau tidak salah tahap 1 tanggal 31 Juli ya, kalau tidak salah ya. Oke. Kalau tidak salah coba dicek lagi nanti, kalau tidak salah laporan tahap 1 itu paling lambat tanggal 31 Juli. Jadi, saya harapkan bagi sekolah-sekolah yang belum mengajukan pengesahan ARKAS, harap segera mengajukan pengesahan. Nanti kemudian nanti akan dikoreksi oleh tim, Kemudian setelah itu, jika memang Bapak Ibu harus update terus ya ARKAS-nya ya, harus cek terus ARKAS-nya apakah ada pesan di situ, kalau mungkin ditolak atau sudah diterima dan seterusnya. Kalau sudah disahkan, Bapak Ibu tinggal print RKAS-nya dan bisa lanjut ke menu BKU, ke menu SPJ. Kan Bapak Ibu walaupun belum bisa input BKU sampai dengan saat ini sudah belanja ya, sudah belanja. Dan belanja itu kan harus diinput di BKU,
untuk nanti laporan tahap 1. Itu seperti itu. Kemudian ini ada beberapa yang bertanya. Tadi kalau tidak salah, ini panah bawahnya mana ya? Banyak yang lupa password. Untuk penggunaan Sipla masih perlu sosialisasi lagi. Sudah? Oh, BPD sudah masuk? Oke. Oke, sambil kita lihat daftar pertanyaan yang masuk, kita akan persilahkan kembali kepada BPD untuk meneruskan materinya dulu. Oke, monggo silakan BPD. Ini ngambilnya mana? Ya. Aku apa? Oke, monggo Pak Pramo. Nggih, matur nuwun Bu Erna. Mohon maaf tadi ada gangguan sinyal. Oh, nggih. Ini saya kembali masuk dengan gadget. Oh, nggih, monggo. Iya, jadi mungkin tadi saya juga membaca beberapa SMS di Zoom ini yang katanya sudah dicek bolak-balik tapi belum menerima SMS ataupun email. Nggih, mungkin untuk jalan tengahnya nanti Bapak Ibu pemegang user yang belum menerima notifikasi SMS ataupun email nanti bisa menghubungi PIC CMS kami, bisa dengan Mas Wis atau Mas Dito, Dimas Toto nggih, yang dalam saat ini juga ikut di Zoom ini, Mas Dimas Toto, untuk konfirmasi tentang nomor HP ataupun penulisan email yang Bapak Ibu cantumkan di permohonan. Karena nun sewu kalau kita bicara IT itu kan lebih saklek nih. Dalam artian ketika satu karakter saja berbeda, maka sistem tidak akan mau membaca atau tidak bisa berjalan sesuai keinginan kita. Sehingga kita ya sebagai pemegang usernya yang nun sewu harus bisa lebih fleksibel dalam artian dicek ulang lagi. Mari kita sama-sama ngecek ulang karena kami juga sudah berusaha memenuhi apa yang sudah menjadi tanggung jawab kami, yaitu untuk membuatkan user ID CMS. Namun apabila kenyataannya di lapangan Bapak Ibu pemegang user itu belum menerima notifikasi atas pembuatan CMS usernya, maka kita sama-sama bisa melakukan konfirmasi ataupun klarifikasi data sehingga bisa ditemukan titik krusial ataupun miss-nya ada di mana. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Kemudian Mas Dito barangkali ada yang perlu disampaikan terkait dengan user, monggo. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Ya, alhamdulillah. Ini saya menambahkan sedikit saja ini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin saya mencoba menjawab. Jadi banyak permasalahan yaitu belum menerima email dan nomor HP.
Sudah dijelaskan tadi sama Pak Pramu, cuma saya ulangi kembali. Jika sampai saat ini, jika kendala teknis tidak ditemukan, maka mungkin bisa dikirim ulang untuk permohonannya. Jadi bisa dikirim ulang ke unit kerja terdekat, misalkan daerah Sumpyu berarti di Capem Sumpyu, kemudian di Aji Barang di wilayah Aji Barang, kemudian Wangon di wilayah Wangon, kemudian ada Sokaraja juga di wilayah Sokaraja, kemudian ada SMP, kalau SMP di wilayah kota itu masuknya ke Pasar Wage. Jadi kita untuk monitor bersama-sama ketika belum mendapatkan email dan SMS, mohon untuk menghubungi PIC atau datang langsung ke kantor masing-masing. Kebetulan untuk yang wilayah Purwokerto ada saya, nanti saya tinggalin nomor HP saya di chat, nanti bisa dihubungi. 0854. Ada saya atas nama Dito dan Mas Weis. Ya, sudah saya kirim di kolom chat, monggo untuk bisa di-save. Kemudian kami ulangi lagi untuk nomor HP di sini. Nomor HP yang digunakan adalah nomor HP yang bukan untuk WA saja, nggih, tapi untuk yang seluler. Jadi dipastikan juga nomornya dalam kondisi aktif, karena kan kebanyakan banyak di antara kita sekarang pakainya kan WA. Jadi coba diisi, misalkan tidak aktif, coba diisi pulsa, diaktifkan kembali nomor HP-nya, dites apakah bisa untuk telepon. Kalau bisa untuk telepon berarti nomor masih aktif, seperti itu. Kemudian ada yang ini, mohon maaf Bapak, dari BPD yang saya hormati, kami menerima user tapi tidak bisa login. Oke. Ini tidak bisa loginnya pasti ada keterangannya. Nah, keterangannya itu dipahami dulu apakah salah password atau apa. Kalaupun tidak bisa, di CMS sekarang sudah bisa mengganti, sudah bisa mereset password sendiri. Jadi di menu lupa password, itu tinggal diklik aja, nanti diisi sesuai ketentuan, misalnya kode pemerintah, kemudian email sama nomor HP harus dicantumkan, itu bisa reset sendiri. Nanti ketika di reset itu langsung masuk email dan nomor HP yang aktif. Ini ada yang tanya lagi untuk yang belum dapat akun CMS, ini untuk menghubungi cabang masing-masing ya, cabang atau cabang pembantu masing-masing yang paling dekat. Kalau untuk kode pemerintahan itu pasti sudah terinfo di email. Kalau udah dapat email pasti di dalamnya sudah mengandung atau terdapat kode pemerintah dan password, kemudian user ID juga. Gitu. Ini kebanyakan kendalanya belum dapat email dan SMS ya. Kalau seperti itu berarti mohon untuk segera merapat ke cabang atau cabang pembantu terdekat, dikonfirmasi dan membawa surat permohonan yang baru. Nanti biar diproses ulang, diulang dari awal untuk kami rekap dan kami proses ke kantor pusat lagi. Barangkali seperti itu Mas Pramu, Bu Dia Irna yang dapat kami sampaikan. Waktu kami kembalikan, nanti kalau jika ada pertanyaan lagi kami boleh bergabung kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mas Dito. Mas Dito. Itu ada yang tanya itu CMS-nya sudah aktif tapi untuk rekening yang lama, rekening yang baru belum, gitu gimana nggih?
Halo Mas Dito. Udah loh. Nih. Bisa. Nggih. Nggih, Bu Diah. Jadi jika ada pergantian nomor rekening ya Bu? Iya. Ini yang aktif malah CMS yang lama. Yang aktif CMS yang lama. Berarti kami disurati kembali Bu terkait kesalahan nomor rekeningnya, nanti kami kinikan datanya Ibu. Jadi pengkinian data. Dari sekolah berarti ya? Nggih, betul. Dari tanda tangan kepala sekolah. Begitu. Berarti nomor rekening yang lama yang masih aktif begitu nggih? Nomor dapat user CMS tapi hanya untuk rekening yang lama gitu loh. Yang rekening baru malah enggak bisa. Padahal sudah permohonan nggih? Sudah, ya. Nggih, berarti kami dibantu untuk kirim ulang permohonan yang baru. Mungkin Ibu. Oh, nggih. Kan kita sudah ada wilayah masing-masing Ibu yang seperti dulu disampaikan, nanti bisa ke yang paling dekat aja. Oke. Mungkin untuk pembagian wilayahnya bisa di-share ulang nanti ya Mas Dito ya. Karena ini kalau kita lihat kebanyakan hampir sama kendalanya, belum terima email dan SMS. Padahal menurut mereka email dan SMS-nya sudah betul begitu. Nomor telepon dan alamat emailnya sudah betul, tapi belum dapat begitu kan harus mengajukan ulang berarti ya Mas Dito ya. Nggih, betul. Baik, Ibu, nanti kami berikan catatan untuk kode rekening, misalkan kan depannya itu 3, kemudian tiga angka berikutnya kan 003, 086. Nah, itu nanti kami berikan catatannya ke Bu Nur Zaitun nggih, biar diteruskan nanti ke teman-teman. Nanti sekaligus nomor PIC-nya ngoten nggih, Bu. Nggih, siap. Nanti kami bikinkan rekap, Ibu. Nggih. Jadi kalau masih ada kebingungan, nanti mungkin bisa menghubungi PIC yang sudah ditunjuk sesuai dengan kode rekening, kode buku rekening. Begitu. Nggih, matur nuwun Mas Dito. Nanti kita tunggu untuk yang itu, untuk yang pembagian wilayahnya tadi, nanti untuk kita share ke teman-teman di sekolah. Jadi nanti jika masih ada kendala terkait belum dapat user dan sebagainya, atau sudah dapat user tapi nggak bisa login dan sebagainya, nanti biar bisa langsung menghubungi ke petugas atau PIC yang tertera di situ, begitu nggih? Nggih, siap. Masalahnya siap, ini kalau nggih, untuk yang tahap 1 mungkin belum banyak itu Mas, belum banyak transaksi non tunai, tapi nanti untuk tahap 2 sepertinya mereka sudah banyak untuk transaksi non tunai. Apalagi ini kan harus beli buku begitu ya, harus beli buku di Siplah dan notabene itu pasti harus non tunai begitu Mas. Iya, siap. Siap Ibu. Untuk batas minimal dan maksimalnya masih dengan ketentuan yang lama ya Bu? Minimal 1 juta ya minimalnya? Enggak, minimal enggak 1 juta. Kan kalau pajak kan di bawah 1 juta bisa Mas. Ya. Siap. Berarti tidak ada minimalnya ngoten nggih Bu? Di pengajuan. Ya. Siap. Maksimalnya sama dengan yang kemarin aja. Oke, siap. Disamakan semua ya Bu, baik SD maupun SMP ya? Ya Mas. Iya, baik. Nanti sore ini Bu kami kirimkan rekap pembagian wilayah dan nomor PIC CMS-nya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bang Jateng. Nanti rekapnya kita tunggu untuk PIC per wilayah. Oke, siap. Jadi kembali ke Bapak Ibu di sekolah. Untuk yang CMS sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bang Jateng terkait dengan kendala-kendala yang mungkin dihadapi. Dan kemudian ini ada banyak pertanyaan terkait dengan transaksi Siplah. Ada yang mungkin lupa user atau lupa password dan sebagainya. Kalau tentang Siplah, itu Siplah yang bisa membuka hanya sekolah dan rekanan.
Hanya sekolah dan rekanan. Jadi untuk siplah kita memang tidak bisa membantu banyak Bapak Ibu. Untuk siplah beda dengan Arkas ya. Kalau Arkas kita kan di sini sebagai admin markas begitu. Jadi kita punya akses untuk akunnya Bapak Ibu Arkas, user Arkas. Tapi kalau siplah kita malah tidak punya akses untuk masuk ke siplah Bapak Ibu. Jadi untuk siplah monggo di ini lagi ya. Atau mungkin bisa Bapak Ibu bisa tanya di itu. Kan ada portal namanya Tanya Bos. tanyabos.kemdikbud.go.id, mungkin Bapak Ibu bisa tanyakan di situ. Atau mungkin Bapak Ibu bisa cari YouTube tentang siplah. Mohon maaf kalau tentang siplah kita tidak bisa menjelaskan banyak, hanya kalau tentang siplah itu sendiri, jadi bahwa untuk belanja terutama ya minimal yang barang-barang pabrikan Bapak Ibu mulailah untuk melakukan transaksi lewat siplah, barang-barang pabrikan atau buku begitu. Kan itu di siplah banyak. Nah, silahkan belanja lewat siplah. Kecuali kalau yang konsumsi seperti itu ya, kalau konsumsi ya mungkin tidak perlu lewat siplah. Tapi kalau yang barang-barang pabrikan, kemudian barang-barang yang barang-barang yang relatif sering digunakan oleh sekolah, ATK begitu misal dan sebagainya, kan Bapak Ibu sudah menyusun saat ini sedang menyusun RKAS. Jadi Bapak Ibu kan sudah punya rencana belanja ya, rencana belanja dan rencana kebutuhan barang untuk 1 tahun. Bapak Ibu punya rencana katakanlah dalam 1 tahun itu butuh ATK kertas misal sekian puluh rem gitu. Nah, Bapak Ibu tidak harus belanjanya per bulan. Setiap bulan mungkin beli 5 rem, nanti bulan depan beli lagi 10 rem, tidak begitu. Tapi Bapak Ibu bisa langsung beli sekaligus mungkin di Arkas. Kalau Bapak Ibu kemarin kan sudah menyusun Arkas, saat ini sedang menyusun Arkas, dan di situ kan Bapak Ibu ngeklik ya, bulan ini belanja berapa rem, bulan besok berapa rem, kayak gitu. Nah, itu bisa dibeli sekaligus. Bisa dibeli lewat sekaligus, bisa dibeli lewat siplah. Coba belanja lewat siplah untuk barang-barang yang seperti itu. Kecuali untuk barang-barang yang memang sifatnya lokal, mungkin kalau mebeler gitu, yang mebeler yang yang mebeler atau bahan baku bangunan gitu, kira-kira agak kesulitan lewat siplah ya silahkan belanja di toko sekitar. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan bahwa untuk pembelian barang lewat siplah, kalau dulu kan bingung, ada toko yang bisa dipotong pajak, ada toko yang tidak bisa dipotong pajak. Nah, sekarang semua seragam. Kita tidak perlu memungut pajak untuk pembelian barang lewat siplah. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi mikir, saya harus motong pajak dan sebagainya. Dan karena tidak motong pajak atau tidak memungut pajak, maka berarti Bapak Ibu juga tidak perlu mencatat pajak di BKU. Karena tidak kelewatan BKU kan buku kas ya. Buku kas itu untuk mencatat kas atau mencatat uang. Karena uangnya tidak lewat Bapak Ibu tidak motong uangnya, maka tidak perlu mencatat pajaknya seperti itu. Kemudian juga di dalam surat edaran dari KPP yang beberapa waktu lalu kita share di grup Arkas, itu juga di poin berapa itu ya, itu juga disampaikan bahwa sekarang untuk penyetoran pajak, PPN itu tidak lagi pakai NPWP instansi pemerintah, tidak lagi pakai NPWP rekanan, tapi pakai NPWP instansi pemerintah. Kalau dulu kan untuk penyetoran pajak tetap pakai NPWP rekanan. Nah, sekarang ada edaran yang kemarin itu bulan Mei, tanggal berapa ya? 17 apa ya kalau nggak salah. Itu supaya untuk penyetoran PPN digunakan NPWP instansi pemerintah, seperti itu. Ini ada yang tanya, terkait batasan transaksi non-tunai berapa nggih? Apakah masih 1 juta? Nggih. Transaksi non-tunai masih, aturannya masih sama. Untuk barang-barang, pembelian barang itu pembelian barang
dalam satu kwitansi minimal 1 juta itu harus non tunai. Tapi kalau honor kepada warga sekolah itu nilai berapapun harus non tunai, tidak harus batasan 1 juta. Jadi kita pertanyaan, kalau honor guru hanya 100.000, apakah harus non tunai? Ya harus, karena pembayaran honor kepada warga sekolah itu harus non tunai. Kemudian ini juga ada yang tanya, kalau beli lewat Siplah kita tidak perlu menuliskan pajak. Dia tidak perlu, karena kita tidak perlu memungut pajak. Kemudian ini ada yang tanya lagi, kami sekolah swasta tidak bisa memungut dan menyetor karena kami bukan bendaharawan. Untuk sekolah swasta, untuk PPN itu PPN dan PPh 22. Kalau bos kan dibebaskan dari PPh 22 ya, artinya bos tidak perlu memungut PPh 22. Itu untuk PPN, berarti untuk sekolah swasta tidak perlu, walaupun bukan belanja lewat Siplah, tidak perlu memungut PPN. Tapi untuk pajak yang lain, untuk PPh 21, kemudian PPh 23 dan pajak daerah tetap ada kewajiban untuk yang swasta. Kemudian ini ada yang tanya lagi, untuk listrik PDAM Speedy apakah harus lewat CMS? Kalau harus lewat CMS atau tidak, saya jawab tidak. Tapi bisa lewat CMS. Maaf, bukan tidak ya, tapi tergantung nilainya. Kalau di atas 1 juta, kalau minimal 1 juta ya harus lewat CMS. Tapi kalau di bawah 1 juta, boleh tidak CMS. Untuk toko Siplah yang berstatus non-PKP, pembayaran pajaknya gimana? Bapak Ibu tidak perlu memikirkan untuk yang Siplah PKP atau non PKP karena baik PKP atau non PKP Bapak Ibu tidak perlu memungut pajak. Kemudian pembayaran honor mana tadi? Sebentar. Pembayaran honor lewat CMS maksimal 30 baris. Bisa sampai 50, Bu. Untuk pembayaran honor bisa sampai 50 ya, Mbak Nur ya. Oke. Kemudian honor pembinaan lomba. Honor pembinaan lomba apakah harus non tunai juga? Tergantung yang membina itu siapa. Kalau dia warga sekolah maka harus non tunai. Tapi jika pembina tersebut bukan warga sekolah, artinya berasal dari unsur di luar sekolah, maka boleh tunai. Kemudian jika di Arkas sudah terlanjur pembelian per bulan untuk kertas bagaimana? Apakah tetap harus beli sekaligus atau menyesuaikan Arkas yang sudah diplotkan per bulan? Jadi kalau Arkas itu kan rencana ya Bapak Ibu ya. Arkas itu kan rencana. RKS itu adalah rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Bisa saja realisasinya tidak sama dengan rencana. Misal Bapak Ibu di bulan Januari merencanakan membeli kertas 10 rem, bulan Februari merencanakan membeli kertas 5 rem. Tapi ternyata uang bos baru diterima di bulan Maret. Otomatis kan bulan Januari dan Februari Bapak Ibu tidak bisa belanja. Baru bisa belanja di bulan Maret. Bulan Maret mungkin merencanakan lagi beli kertas 10 rem lagi. Jadi total Januari, Februari, Maret beli kertas 25 rem misal. Tapi uangnya baru diterima bulan Maret dan Bapak Ibu bisa belanja kertas di bulan Maret itu maksimal adalah anggaran dari Januari sampai Maret. Jadi hanya 10 rem tambah 5 rem tambah 10 rem. Totalnya 25 rem. Boleh beli bisa beli di bulan Maret maksimal 20 rem. Bisa kurang dari 20 rem seperti itu. Jadi untuk realisasi tidak harus sama persis dengan Arkas. Kalau sama persis malah mungkin jadi aneh nanti ya. Kemudian apalagi kalau
begitu. Listrik, terutama listrik yang non token, listrik yang bukan persis dengan rencana dengan realisasi sama persis, saya kira tidak mungkin. Ini Pak ada yang Pak Sek mungkin bisa membantu menjawab. Ini ada yang bertanya tentang buku kurikulum Merdeka. Apakah belanjanya harus sesuai dengan surat edaran di toko JP Book online atau boleh ke toko lain? Di Sipmak itu sudah ada nama ataupun. Nah, itu di edarannya di surat yang itu JP Book ya? Iya, oh iya itu ya? Iya, iya itu gimana loh? Ini banyak yang tanya ini. Ya, ada surat edaran sekitar. Oke. Karena itu belum ada. Nah, itu saya nggak paham. Jadi, untuk yang buku kurikulum Merdeka mungkin bisa dikoordinasikan dengan pengawas, mungkin beliau yang lebih paham tentang implementasi kurikulum Merdeka di sekolah. Apakah harus beli bukunya seperti apa dan sebagainya, mungkin dari pengawas yang lebih paham. Kemudian untuk ini ada yang tanya, jika transaksi belanjanya tunai, apakah pajaknya harus dibayar tunai? Atau jika transaksi belanjanya non tunai, apakah pajaknya harus dibayar non tunai? Jadi tidak harus untuk pajak itu, pajak bisa dibayar tunai. Jadi kalau transaksi belanjanya tunai, pajaknya bisa dibayar non tunai. Atau kalau transaksi belanjanya non tunai, pajaknya tidak harus non tunai, bisa tunai seperti itu. Pelanggan internet sekolah Indihome menggunakan nama salah seorang guru. Untuk semua apa namanya ya, seperti internet, langganan internet dan sebagainya, ini kalau bisa jangan nama pribadi. Nama lembaga saja, nama sekolah saja yang digunakan, jangan nama pribadi. Kemudian ini PPN jasa konsumsi dulu 14% dengan rincian 10% ke daerah dan 4% ke pusat. Nah, apakah sekarang masih berlaku? Untuk pajak konsumsi, kan konsumsi itu bukan PPN ya Bapak Ibu, tapi pajak untuk konsumsi itu dikenakan pajak daerah besarnya 10% dan PPh 23 besarnya 2% jika punya NPWP atau 4% jika tidak punya NPWP. Jadi bukan PPN tapi pajak restoran atau pajak daerah, jenisnya pajak restoran. Untuk honor pembinaan lomba, apakah kena pajak? Honor pembinaan lomba kena pajak. Untuk lanjut ke aktivitas BKU, mohon ada bimbingan. Oke, nanti kita usahakan untuk yang ke modul BKU. Nanti kita saat ini sedang fokus ke pengesahan ARKAS dulu, Bu Yutina. Ini kebetulan Bu Yutina satu-satunya yang sudah disahkan, Pak, ARKAS-nya. Transaksi non tunai apakah harus lewat CMS? Apa kalau transfer bank apa dibolehkan? Transaksi non tunai tidak harus lewat CMS. Boleh langsung transfer di bank. Cuman kan kita diberi fasilitas CMS itu untuk memudahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu ke bank, cukup dari sekolah atau dari tempat masing-masing bisa melaksanakan transaksi. Menghemat waktu, Bapak Ibu, menghemat waktu dan tenaga.
Ini maksud apa ya? AS digitalisasi harus sama. Ini maaf, ini saya belum paham dengan pertanyaannya. Untuk pengisian Arkas, apakah untuk buku apa harus dirinci? Iya, harus dirinci. Buku harus dirinci. Cuma mungkin kan buku kan ada, kalau judulnya sama bisa langsung katakanlah membeli buku bahasa Indonesia kelas 1 begitu ya. Berapa eksemplar. Nah, begitu bisa langsung banyak. Tapi kalau buku bahasa Indonesia digabung buku matematika langsung satu paket gitu tidak. Tapi harus rinci per jenis buku. Untuk Arkas belum dikunci. Arkas itu tidak seperti aplikasi yang kemarin Bapak Ibu. Ini Arkas itu kunci kalau Bapak Ibu mengajukan pengesahan, maka Bapak Ibu otomatis terkunci, tidak bisa mengedit lagi. Untuk bisa edit harus dilakukan penolakan Arkas terlebih dahulu. Nah, nanti Bapak Ibu baru bisa edit, kemudian baru bisa diajukan kembali seperti itu. Sebenarnya masih dalam proses dan kami mau mengubah belum bisa buka. Jadi ini untuk SD 1 Taman Sari, untuk SD 1 Taman Sari silakan disinkron lagi kemarin untuk yang pengajuan pengesahan tahap 1 kemarin kita kan ditolak semua karena banyak yang mengajukan revisi untuk penganggaran buku, kita tolak semua. Kemudian kemarin kita minta untuk mengajukan lagi. Jadi kalau yang ditolak ternyata sekolah masih belum bisa membuka, kemungkinan cek coba koneksi internetnya atau disinkron lagi Bapak Ibu. Untuk Arkas penganggarannya sesuai penerimaan bertahap tidak sebab tahap 1 sudah dilalui dan masih ada sisa kas. Kalau dipaskan sesuai penerimaan berarti harus habis. Sebentar saya tanya Bapak Ibu, ini ada yang tanya seperti ini, padahal sekarang sudah lewat tahap 1 loh, ini sudah masuk tahap 2 loh. Tahap 1 itu hanya sampai bulan Maret. Tahap 1 hanya sampai bulan Maret. Jadi kalau masih ada pertanyaan seperti ini, terus caranya gimana ngepaskan? Kalau kemarin ada sisa di tahap 1 ya sudah biarkan saja sisa di tahap 1, kan sisa di tahap 1 bisa digunakan di tahap berikutnya. Kecuali kalau sisa di tahun sebelumnya, nah itu ngurangi transfer. Tapi kalau hanya sisa tahap tidak Bapak Ibu. Tidak ngurangi transfer tahap berikutnya. Apakah honor wiyata bakti yang belum masuk Dapodik boleh dibiayai dari BOS? Mana tadi? Apakah honor wiyata bakti yang belum masuk Dapodik boleh dibiayai dari BOS? Honor wiyata bakti belum masuk Dapodik, tergantung. Ini guru atau non-guru. Kalau guru harus sudah masuk Dapodik karena syarat untuk guru bisa dibayar dengan dana BOS itu salah satunya adalah sudah terdaftar di Dapodik. Ini syarat mutlak, tidak boleh tidak. Untuk Arkas jika ada buku yang tidak ada jadinya tidak bisa dirinci per jenis buku. Ini pakai buku yang umum saja, Bu. Kalau yang seperti ini, misal di Arkas tidak ada buku budaya Banyumasan, kan di Arkas disediakan buku hanya buku begitu. Nah, silakan pakai yang itu saja. Ini pertanyaannya banyak banget.
Apakah untuk perubahan arkas, apakah bisa dari markas? Perubahan arkas tidak bisa, kita tidak bisa arkas. Jadi kita di tim misalnya hanya apa namanya melihat data yang di arkas, tapi dan kalau sudah disahkan otomatis sudah tidak bisa dirubah lagi, kecuali ada memang momen perubahan. Di bulan Maret sekolah sudah transfer honor Wiyata Bakti secara non tunai, tapi ternyata di arkas nama guru WB-nya tidak muncul sehingga tidak bisa diinput. Sekarang pertanyaannya, di arkas tidak muncul tapi di Dapodik sudah terdaftar atau belum? Jika memang tidak muncul tapi di Dapodik sudah terdaftar, silahkan disinkron lagi Dapodiknya. Dapodiknya disinkron lagi, nanti otomatis di arkas muncul. Tapi kalau memang guru itu belum terdaftar di Dapodik, ya berarti tidak bisa dibayar dengan dana BOS. Walaupun sudah dibayar non-tunai, tetap harus mengembalikan. Apakah guru yang sertifikasi bisa dibiayai dari dana BOS? Jawabannya tidak, karena syarat pembayaran, syarat guru yang bisa dibayar dengan dana BOS, salah satunya adalah belum bersertifikasi. Ya, mungkin itu hampir mungkin pertanyaannya saya lihat hampir semuanya hampir sama, nggih. Pembayaran guru WB yang lulus P3K dan sudah serdik. Apakah honor yang sudah dibayarkan harus dikembalikan lagi? Ini honor bulan apa? Honor bulan apa yang harus dikembalikan lagi? Kalau tidak salah P3K itu dibayar mulai bulan Mei. P3K dibayar mulai bulan Mei. Jadi kalau bulan April masih berhak atas honor yang diterima, baik itu mungkin berasal dari APBD atau berasal dari BOS. Tapi kalau bersertifikasi ya otomatis sudah tidak berhak atas honor yang dari BOS. Begitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Saya kira pertanyaan yang lain hampir sama. Saya kira pertanyaan yang lain hampir sama. Nanti mungkin yang belum bisa terjawab di sini bisa ditanyakan lagi lewat grup Arkas. Ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau dari Bang Jateng mungkin ada yang mau ditambahkan, monggo Pak Pramo atau Mas Dito. Saya menambahkan sedikit Bu Erna. Ini tadi Mas Dito sesuai dengan janjinya tadi sudah nge-share untuk PIC wilayah ke Bu Nur Zaitun. Nanti bisa di-share lebih lanjut ke masing-masing pemegang user, Ibu. Halo. Ya, hanya tambahan itu saja infonya. Nanti untuk selanjutnya teman-teman pemegang user bisa berkoordinasi dengan PIC di unit layanan Bank Jateng terdekat sesuai dengan wilayah kerjanya. Sementara itu Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pramo. Jadi sudah diterima ya Mbak Nur ya. Nanti kepada Bapak Ibu sekalian dari sekolah, nanti kita sudah terima PIC dari Bank Jateng untuk wilayah kerja masing-masing. Nanti akan segera kita share mungkin lewat grup-grup BOS yang kita ikuti. Nanti Bapak Ibu yang ada kendala user CMS, mungkin sudah terima user tapi belum bisa login atau belum terima user padahal nomor telepon aktif, kemudian nomor alamat email juga tidak ada kesalahan, mungkin bisa dikoordinasikan dengan PIC yang ditunjuk. Mungkin itu nggih untuk terkait dengan user CMS.
mudah-mudahan nanti terkait dengan user CMS bisa segera terselesaikan semuanya, sehingga harapan kami semua sekolah bisa segera menggunakan transaksi non tunai lewat CMS. Seperti itu mungkin Pak Pramu dan Mas Dito. Oke. Dari sekolah saya kira untuk pertanyaan yang live mungkin tidak perlu nggih. Ini karena ya tadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang lewat chat juga sebagian besar sudah kita jawab. Barangkali ada yang belum terjawab nanti bisa ditanyakan lewat grup. Oke, mungkin itu saja dari kami, Bapak Ibu. Kepada Bang Jateng kami ucapkan terima kasih atas waktunya dan atas kesempatannya bisa bergabung dengan kami dan bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman di sekolah terkait dengan user CMS yang kemarin-kemarin banyak yang belum dapat dan sebagainya. Alhamdulillah ini ada pencerahan. Mudah-mudahan nanti setelah ini yang belum terima user bisa segera terselesaikan semua, nggih. Mas Dito, Pak Pramu, mohon bantuannya. Oh ya, mungkin nanti di-share di YouTube ya. Iya. Ya, kemudian nanti ini kan barangkali nanti yang ada yang membutuhkan rekaman dari acara Zoom hari ini, nanti rekamannya atau recordnya nanti bisa kita share di YouTube ya. Di YouTube Dinas Pendidikan. Atau mungkin ada teman-teman yang belum bisa bergabung, nanti bisa simak kembali di YouTube Dinas Pendidikan. Sebentar, ini ada yang tanya tentang honor cerdik, maksudnya apa ya? Yang honor cerdik gimana ini maksudnya? Gini, kalau yang honor cerdik, saya jawab lagi untuk yang honor cerdik. Teman-teman yang sudah menerima sertifikasi, kalau tidak salah kemarin di SK-nya kan berbunyi dari Pemda terima 1 juta dan dari BOS terima 900.000, begitu ya. Kalau saya tidak salah. Nah, pada saat teman-teman yang terima serdik ini nanti terima serdik, artinya uang sertifikasinya cair dari pusat, maka otomatis yang dari bosnya dia sudah tidak berhak lagi menerima honor dari bos. Karena syarat untuk menerima honor dari bos salah satunya adalah belum bersertifikasi. Jadi kalau sudah bersertifikasi maka honor yang dari bos sudah tidak berhak lagi. Artinya yang 900.000 itu harus dikembalikan lagi ke sekolah. Dari mulai TMT, SK serdiknya atau SKTP-nya atau SK pemberian tunjangan profesinya. Katakanlah SKTP-nya terhitung per Januari 2022, tapi mungkin baru dirapel di bulan April kemarin. Sedangkan dari Januari teman-teman ini sudah terima honor dari bos sebesar 900.000, maka 900.000 itu harus disetor kembali ke rekening bos sekolah. Kemudian untuk setor kembalinya gimana? Misal tadinya pembayaran ke teman-teman gurunya itu non tunai. Apakah setornya harus non tunai? Setornya boleh tunai. Setornya boleh tunai, tidak harus non tunai. Setornya boleh tunai, disetor kembali ke bendahara bos sekolah. Mungkin terjawab ya seperti itu ya. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Oh, ini satu lagi. Di Permendagri 24 tahun 2020 pasal 12 jika bendahara sudah terlanjur P3K bagaimana? Karena Permendagri 24 itu mengamanatkan bahwa bendahara harus PNS, maka mohon maaf bagi teman-teman P3K belum bisa diberi amanah untuk menjadi bendahara. Jadi barangkali ada sekolah yang sudah terlanjur menunjuk P3K untuk menjadi bendahara, mohon untuk segera diganti ke PNS, seperti itu. Ya, mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Karena waktu juga sudah sore dan saya kira juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga sudah, saya kira sudah terwakili dari beberapa yang tadi pertanyaan yang tadi dijawab, walaupun belum semua, tapi saya kira sudah mewakili dari pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman.
Mungkin dari kami itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi acara hari ini penekanannya ada 3. Setelah ini saya harapkan teman-teman bisa melaksanakan transaksi non-tunai secara penuh. Kemudian yang kedua, untuk penyimpanan kas di brankas, penyimpanan uang di brankas mohon diperhatikan kembali terkait dengan penyimpanan uang tunai di brankas itu pada hari kerja maksimal hanya 30 juta. Bisa lebih dari 30 juta, tapi harus lapor kepada Kepala Dinas selaku pengguna anggaran. Kemudian yang ketiga terkait dengan penyimpanan uang di brankas terlalu besar, ini biasanya terkait kalau akhir tahun itu terkait dengan kesalahan penganggaran. Nah, Bapak Ibu, mulai sekarang monggo dicermati lagi anggarannya terkait dengan pengelompokan kode rekeningnya. Jangan sampai terjadi kesalahan lagi terkait dengan penganggaran rekening penganggaran belanjanya, kesalahan rekening belanjanya. Saya harapkan tidak terjadi lagi, diminimalisir ya, untuk kesalahan penganggaran. Kemudian yang terakhir terkait dengan penyetoran pajak ke kas negara, mohon bisa dilaksanakan secara tepat waktu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Bang Jateng atas waktunya, atas pencerahannya. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah aktif mengikuti Zoom ini sampai dengan sore hari ini. Selanjutnya, saya atas nama Dinas Pendidikan, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman tim BOS, juga kepada Pak Sekretaris yang mendampingi acara ini sampai dengan selesai. Dan mohon maaf jika selama pelaksanaan kegiatan dari siang sampai dengan sore hari ini ada banyak kekurangan dari kami. Terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.